Bismillahirrahmanirrahim. Illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Bapak-bapak, saudara sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur kepada Allah atas nikmat merupakan kewajiban kita. Semoga Allah menambahkan nikmat tersebut. Bersabar atas ujian dan cobaan, mudah-mudahan dihapus dosa kesalahan kita serta diangkat derajat kita. Dan harapan kita salat subuh berjamaah dilanjut dengan kita menuntut ilmu sejenak, merupakan bukti bahwa kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan tema yang akan kita bahas, bagaimana kita memperjuangkan agama ini dengan ilmu dan amal. Di dalam Al-Qur'an ada 3 ayat para jemaah. Pertama dalam surat At-Taubah pada ayat yang ke-33, Allah berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun." Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa al-huda, yaitu petunjuk, wa dinil haq, yaitu agama yang hak, liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih, agar unggul di atas agama yang lain, walau karihal musyrikun, meskipun orang musyrik tidak suka. Para ulama, ya, di antaranya Al-Hafidz Ibnu Katsir dan yang lainnya, kalau kita lihat yaitu kitab-kitab tafsir Quran, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan al-huda, petunjuk, adalah al-ilmu an-nafi, ilmu yang bermanfaat. Dan yang dimaksud dengan dinul haq, agama yang hak, adalah al-amalus soleh, amal soleh. Ya. Di sini menjelaskan kepada kita bahwa Rasulullah SAW diutus oleh Allah SWT dengan membawa ilmu yang bermanfaat dan juga dengan al-amal as-soleh, amal soleh. Tujuannya untuk agar Islam ini unggul, dalam pengertian kita berjuang untuk agama ini dengan ilmu dan amal. Dan juga di dalam surat Al-Fat juga sama, tinggal di akhirnya beda, yaitu Allah berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida." Surat Al-Fat ayat 28. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa al-huda, yaitu al-ilmu an-nafi, ya, wa dinil haq, al-amal as-soleh, liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih, agar unggul di atas agama yang lainnya, ya. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Kemudian di surat As-Saff, ya, ayat 9, Allah berfirman sama juga, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun." Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan membawa, yaitu al-huda, petunjuk. Yang dimaksud adalah al-ilmu an-nafi, ilmu yang bermanfaat. Wal huda wa dinil haq, agama yang hak, yaitu al-amal as-soleh. Tujuannya untuk liyudhhirahu 'ala dini kulli, untuk unggul di atas agama yang lain. Ini para jamaah, walau karihal musyrikun, meskipun orang musyrik tidak suka. Ya. Dan hal tersebut terjadi pada masa sahabat, yaitu Abu Bakar Siddiq. Beliau itu kalau sholat, kaum wanita dan anak-anak tuh ingin tahu bacaan Quran apa yang dibaca, sampai-sampai diusir oleh orang-orang musyrik, ya, untuk pergi para jamaah. Nah, di dalam ayat-ayat tersebut menunjukkan kepada kita bahwa agama Islam itu memiliki keistimewaan dan keunggulan dari sisi al-ilmu wal amal, ilmu dan amal, ya. Kalau kita berbicara definisi ilmu, adalah sebagaimana Imam Ad-Dhahabi mengatakan, al-ilmu ma qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah laisa bitanwih. Yang dimaksud dengan ilmu adalah
apa yang difirmankan Allah yaitu Al-Qur'an, dan apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu hadis as-sunnah. Dan juga perkataan para sahabat. Bukan campur aduk antara hak dan batil. Nah, ini ilmu para jemaah, ya. Sebab kalau kita berbicara ilmu, memang terkadang terjadi semacam distorsi makna. Ada orang mengatakan, kenapa dia kok seperti stres? Oh, dia tidak kuat belajar ilmu. Ternyata ilmu yang dipelajari, ya, ilmu pelet, ilmu kebal, ya, kebal senjata tajam dan sebagainya. Maka ilmu di sini para jemaah adalah firman Allah yaitu Al-Quran, sabda Nabi SAW, di mana yang disampaikan Allah Taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dari kalian dan orang yang diberi oleh Allah Taala ilmu dengan beberapa derajat. Ya. Sampai-sampai seorang ketika Umar bin Khattab bertanya kepada pejabat yang ada di Mekah, siapa yang diberi tugas di lembah Mekah? Namanya adalah Ibnu Abza. Siapa Ibnu Abza? Budak kami. Lu kok sampai budak menjadi pejabat di situ? Ya, karena dia qori, yaitu hafal Quran dan juga mahir dalam ilmu waris. Nah, di sini. Kemudian para jemaah, ilmu kata Ali bin Abi Thalib, al ilmu khairu minal mal, li'annahu yahrisuka wal mal anta tahrisuhu. Ilmu lebih baik daripada harta, karena ilmu menjagamu sementara harta engkau yang akan menjaganya. Terjadi pada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah. Beliau seorang ulama pada zamannya. Ketika beliau ibadah, tiba-tiba ada awan hitam di atasnya. Kemudian di atasnya lagi ada cahaya, sehingga cana sahaya. Lalu ada suara, aku adalah Allah. Ya, aku adalah Allah. Nah, setelah itu hampir saja percaya. Namun ketika suara itu mengatakan, aku halalkan untukmu apa yang aku haramkan untuk yang lain. Ya. Jadi aku halalkan untukmu apa yang aku haramkan untuk yang lain. Lah baru Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyadari bahwa ini tidak benar. Wah, kamu bukan. Kamu adalah musuh Allah, nyalah. Akhirnya cahaya itu gelap, terobek-robek dan muncul suara lagi, sudah 70 orang lebih aku sesatkan. Tapi kamu selamat karena ilmumu. Ya. Setelah itu ditanya Syekh Abdul Qadir, kok tahu kalau itu saran syaitan? Iya, karena apa? Karena dengan ilmuku aku tahu bahwa syariat Nabi tidak berubah. Kok masa dia bilang aku halalkan untukmu apa yang aku haramkan untuk yang lain? Ini tidak benar. Artinya seperti zina, minuman keras, ya. Bahkan ada orang para jemaah, ya, sampai minum minuman keras dan bilang, kalau engkau lihat aku minum minuman keras tidak masuk ke perut saya tapi lari ke laut. Itu pun juga banyak yang mengikuti. Ya, nah ini para jemaah. Jadi ilmu adalah firman Allah, ilmu adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berbicara amal soleh, ya kadang juga mengalami distorsi. Harus banyak amal apa? Banyak masuk kota amal, ada kota amal. Ya, amal para jemaah, kalau kita lihat dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa yang paling baik di antara kalian amalnya. Dan juga dalam surah Al-Kahfi pada ayat terakhir, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan solihah wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa ingin berjumpa dengan Allah Ta'ala, hendaklah beramal soleh dan jangan menyekutukan Allah dalam beribadah. Lantas apa itu amal? Dan juga disebut dengan amal soleh para jemaah. Maka di sini Al-Hafidz Ibnu Katsir menukil perkataan seorang ulama Al-Fudail bin Iyad, innal amal idza kana khalisan wa lam yakun sawaban la yuqbal wa idza kana sawaban wa lam yakun wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan la yuqbal hatta yakuna khalisan sawaban wal khalis an yakuna lillah was sawab an yakuna ala sunnah. Suatu amal jika dikerjakan dengan khalis
tapi tidak shawab, maka tidak diterima oleh Allah. Jika amal itu dilakukan dengan shawab tapi tidak khalis, juga tidak terima oleh Allah. Sampai amal itu dilakukan dengan khalis dan shawab. Adapun maksud khalis adalah ikhlas semata-mata karena Allah, dan adapun shawab adalah sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi, sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka dikatakan amal itu amal soleh para jemaah jika terpenuhi dengan syarat, yaitu pertama ikhlas, yang kedua sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka itulah yang harus kita menjadi perhatian kita kalau kita ingin memperjuangkan kepada agama Islam. Nabi yang menjelaskan surat Al-Fatihah, bisa dilihat tafsir Bukhari dan tafsir yang lain para jemaah, bahwa ketika di akhir surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yang kita baca pada setiap salat, ya, karena kalau enggak baca Al-Fatihah tidak sah. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, enggak sah salat orang yang tidak baca Al-Fatihah. Kita baca setiap hari 17 kali, belum tambah dengan yang sunnah. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus, yaitu jalan siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk kepada mereka, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa, yaitu kalangan para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin, para syuhada dan orang-orang yang soleh. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan orang yang dimurkai, waladdallin bukan tersesat. Nabi yang menjelaskan siapa yang dimurkai, beliau menyampaikan yang dimurkai al-Yahud, Yahudi. Siapa yang tersesat? Ya an-Nasara. Nabi jelaskan dalam hadis para jemaah. Kenapa? Kalau Yahudi ada ilmu tidak ada amal, Nasara banyak amal tidak ada ilmu. Sehingga ketika Umar bin Khattab melihat para pendeta, nangis beliau, kasihan. Mereka semangat ibadah sampai gak kawin misalnya. Akhirnya masuk neraka, dan disampaikan firman Allah, hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khasyi'ah amilatun nasibah tasla narun hamiyah. Ya. Semangat ibadah tasla narun hamiyah, tapi dimasukkan dalam neraka. Sampai kasihan Umar sampai menangis. Ya. Adapun pendeta yang ngerti betul juga menangis mendengar dakwah Nabi. Sebagaimana Allah berfirman, ya, wa idza sami'u ma unzila 'alar rasul tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma 'arafu minal haq. Jadi para pendeta itu ketika melihat dakwah Nabi, kalian lihat ketika mereka mendengar apa yang disampaikan kepada Rasul, kalian lihat mata mereka mengalir. Ya. Tara, ya, engkau melihat mata mereka mengalir. Ya. Tara a'yunuhum tafidu minad dam'i, menangis. Kenapa? Mimma arafu minal haq, karena kebenaran yang mereka tahu. Ya, kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, para jemaah rahmati Allah, kalau kita ingin memperjuangkan agama Islam ini, maka dengan ilmu dan amal. Tadi kita sudah mengamalkan salat subuh. Ya. Nabi menyampaikan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Sebagian para jamaah mungkin sudah menjalankan ibadah haji, menjalankan ibadah umroh. Nabi menyampaikan, "Khudhu anni manasikakum." Sampaikan, ya, atau ambillah manasik haji kalian dari aku. Karena yang namanya amal ibadah para jemaah itu sudah dijelaskan semuanya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini sudah kusempurnakan untukmu agamamu, sudah kusempurnakan untukmu nikmatku, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Orang-orang Yahudi datang kepada Umar bin Khattab ketika mendengar ayat ini turun. Apa kata mereka? Seandainya ayat ini turun kepada kami, Surah Al-Maidah ayat 3, maka kami jadikan hari turunnya ayat tersebut sebagai hari besar. Dan ayat tersebut turun pada Haji Wada, ketika Nabi khutbah di Haji Wada. Mengapa sampai menilai seperti itu orang-orang Yahudi para jamaah? Karena ayat ini betapa agungnya, menjelaskan semua urusan agama ini sudah sempurna para jemaah. Apapun, ya nanti bisa kita diskusi ya, sepanjang keterbatasan saya tentu saja. Karena apa? Karena di Al-Quran dijelaskan ada yang terperinci, ada yang bersifat global, mujmal, ada yang mufassal,
ada yang terperinci. Sehingga para ulama mengambil kaidah-kaidah dari Al-Quran. Seperti Allah berfirman, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Kalau ditambahi wala dzikrul akbar, salat Jumat biasanya. Ya. Jadi Allah menyuruh kalian untuk berbuat adil. Loh, adil itu bahasa umum apa? Wad'u syai' fi maudhi'ihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya itu adil para jemaah. Kalau peci ada di kaki itu dulmun, karena bukan tempatnya. Kalau sepatu ada di kepala juga dulmun, bukan adil. Artinya apa? Segala sesuatu yang bukan pada tempatnya bukan adil. Berarti ini umum, ya. Sehingga bisa dia sebagai sebuah kaidah dalam agama. Ya. Kalau memang kembali kepada fungsi di mana letaknya, ya, maka ketika meletakkan bukan pada tempatnya, zalim. Makanya kesyirikan zalim. Ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun azim. Kata Luqman kepada anaknya, wahai anakku, jangan kamu berbuat syirik, jangan kamu menyekutukan Allah, karena menyekutukan Allah itu merupakan kedzaliman yang sangat besar, bukan pada tempatnya. Yang harus ditempatkan untuk Allah adalah ibadah hanya kepada Allah. Nabi bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa haqqul ibadi 'ala Allah? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala haqqullah 'alal ibad an ya'budu wa la yusyriku bi syai'a wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bi syai'a. Wahai Mu'adz, apakah engkau tahu apa yang menjadi haknya Allah kepada hamba dan apa hak hamba kepada Allah? Mu'adz mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Adapun hak Allah kepada hamba, jangan ibadah hanya kepada Allah, jangan syirik, jangan menyekutukan Allah. Dan hak hamba kepada Allah, Allah tidak akan mengazab orang yang tidak melakukan kesyirikan. Hadis ini menunjukkan kepada kita, itu hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu, menunjukkan kepada kita bahwa Allah punya hak. Dengan demikian, jangan berikan hak Allah kepada yang lain, kepada jin, kepada manusia, ya, nyembah jin, minta pertolongan sama jin. Nah, ini namanya meletakkan haknya Allah kepada selain Allah, itu namanya zalim, itu namanya syirik. Ini para jemaah. Nah, dengan demikian mari kita menjadi perhatian kita semua bahwa agama ini sudah disampaikan semua ilmunya. Tinggal kita mencari ilmunya dan mengamalkannya. Dan ketika kita mencari ilmunya dan mengamalkannya, tentu harapan kita tidak menjustifikasi para jemaah. Apa yang kita lakukan detik ini mudah-mudahan dicatat oleh Allah sebagai sebuah perjuangan. Ya. Tinggal keberlanjutan istiqomah di dalam kita menuntut ilmu yang kita tidak tahu. Ya, ketika mau berdagang orang harus tahu ilmunya. Umar bin Khattab juga mengatakan, kami tidak berani masuk pasar. Ya, sebelum kami mempelajari dan mengetahui tentang ilmu dagang, al-bai', al-buyu'. Demikian semuanya, sampai orang musyrik datang kepada Salman Al-Farisi dan mengatakan, inna nabiyakum qad allamakum kull asya' hatta al-qira'ah qala ajal. Bahwa nabi kalian sudah menyampaikan semua, mengajarkan semua. Iya, betul. Sampai cara istinja para jemaah. Istinja yaitu apa? Bersuci dari najis. Pakai istinja itu pakai air. Kalau pakai batu namanya istijmar, ya. Pernah Nabi mau buang hajat, minta pada Abdullah bin Mas'ud nyari 3 batu. Beliau dapat 2 batu, satunya rausah. Rausah itu kotoran kering, kotoran dari himar, dari keledai yang kering. Ya, karena nyari yang ketiga nggak dapat Abdullah bin Mas'ud. Diberikan kepada beliau, diambil 2 batu, dibuang rausah dan mengatakan ini riksun, ini najis. Karena keledai kampung itu nggak boleh dimakan, dan hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya maka kotorannya najis. Ya, hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya kotorannya najis. Melempar. Nah, Nabi pakai batu para jemaah. Ya. Nah, istijmar itu agama menjelaskan. Seandainya kita buang air kecil atau besar pakai batu tidak ada masalah. Barangkali di kita kok begitu karena banyak air kita. Terkadang ada air, orang keluar dari mobil, buka pintu, ya, buka celananya, celanetannya juga nggak pakai ditutup dengan yang lain.
Kemudian juga tutup lagi, ada apa? Ada air, ada aqua di mobilnya, ada tisu. Ya, asalkan nggak pakai aspal aja. Kenapa orang yang kencing, buang air kecil tidak istinja para jamaah, tidak bersuci, itu jadi sebab adab kubur. Nabi pernah melewati kuburan, innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir bala innahu kabir amma ahaduhuma fala yastabri minal baul wa amal akhar fakana yamshi bin namimah. Kedua penghuni kuburan ini sedang disiksa, kata Nabi. Ya, Nabi tahu dari mana? Dari wahyu. Keduanya melakukan hal yang berat, ya. Tapi sebenarnya dianggap tidak berat, tapi berat di hadapan Allah Ta'ala. Yang satu, maaf, kencing tidak cebok, tidak istinja. Yang kedua, kesana kemari adu domba. Nah, itu bisa menyebabkan siksa kubur. Akhirnya Nabi ngambil pelepah daun korma, dipatahkan dan ditancapkan. Selama tidak kering, mudah-mudahan bisa meringankan adab kuburnya. Ini para jemaah. Nah, ini kan juga ilmu. Mari kita amalkan. Malam hari barangkali mata terkantuk, harus ke toilet, jangan sampai hanya buang air kecil kemudian kita tidak bersih-bersih, tidak bersuci. Ya. Atau lebih-lebih yang sering banyak terjadi ketika di perjalanan. Orang sering kita lihat di pinggir-pinggir jalan, terutama di tol, minggir, terus kencing. Tidak cebok, tidak istinja. Maka ini terancam dengan adab kubur. Mana ininya kok sampai seberat itu? Ya tadi ilmu yang kita dengarkan, hadis tadi. Ini para jemaah rahmati Allah. Ya semua dijelaskan. Hatta al-khira'ah, hatta istinja, betul. Nabi bersabda, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yub'idu 'anil nar illa wa qad buyyina lakum. Rawahu Tabrani bi sanadin sahih. Tidak tersisa sedikit pun yang mendekatkan kalian ke dalam surga dan menjauhkan kalian dari api neraka kecuali sudah disampaikan semua. Apa yang menjadi amal-amal sebab-sebab kita bisa dimasukkan Allah ke dalam surga, dan apa yang menjadi sebab-sebab masuknya kita ke dalam neraka, semua kata Nabi sudah disampaikan. Taraktu fikum alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazi'u anha illa halik. Rawahu Ahmad. Tidak aku tinggalkan kalian dalam bulan terang benderang, semuanya terang. Ya, seperti al bayda, tembok putih, terang para jemaah. Agama ini terang dan tidak akan menyimpang kecuali dia akan binasa. Nah, dengan demikian tugas kita adalah bagaimana mempelajari ilmu. Bagaimana ilmu tentang Quran, tentang hadis, ya, tentang akhlak, tentang ibadah, tentang akidah, tentang tauhid. Kata Ibnu Abil Is, syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Mulianya ilmu tergantung mulianya yang yang dipelajari. Allah Maha Mulia, maka ilmu tentang Allah adalah tentu ilmu yang paling mulia. Sehingga tidak sampai kita salah dalam menempati haknya Allah dan haknya selain Allah Ta'ala. Baik yang kasat mata yang disebut dengan syirik besar, atau yang tidak kasat mata disebut dengan syirik kecil. Sampai Nabi bersabda, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Faqalu ya Rasulullah wa ma syirkul asghar? Faqala ar-riya. Yaqulullah tabaraka wa ta'ala yaumal qiyamah idza jazza an-nas bi amalihim idhabu ila alladhina kuntum turauna fid dunya fanduru hal tajiduna indahum jaza. Nabi bersabda, yang paling aku takutkan pada kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang dimau dengan syirik kecil? Ar-riya, yaitu riya alias pamer. Dan Allah berfirman pada hari kiamat kepada manusia ketika Allah membalas amal-amal mereka. Apa kata Allah? Silakan kalian pergi ya kepada orang yang dulu kalian pamer riya di depan mereka, pada manusia. Lihat apakah kamu dapat balasan di sisi mereka. Nah ini kan ilmu para jemaah. Sabda Nabi, hadis yang sahih. Maksudnya ya tidak sedikit karena keterbatasan ilmu seseorang itu bisa riya, bisa pamer. Ya, umroh lupa tidak doa depan Ka'bah untuk difoto, akhirnya pakai baju ihram lagi, minta difoto.
Kalau perlu pura-pura nangis ambil air. Doa terus di-share, disebar. Ya dalam rangka bahwa pamer ibadah atau yang lain. Terkadang faktor eksternal, ya nggak apa-apa nyumbang ria, yang penting banyak itu. Akhirnya orang bisa ria, itu para jemaah. Ya, justru harus dijaga bagaimana supaya kaum muslimin tidak sia-sia amalnya, ya, tidak sia-sia apa ibadahnya. Karena Nabi sendiri SAW beliau menyampaikan kepada Abu Bakar, coba Abu Bakar As-Siddiq para jemaah, ketika Umar mau lomba-lomba mau nyumbang hartanya, wah ini separuh dari harta saya sumbangkan, ternyata kalah dengan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq semuanya, ya. Dan Nabi menyampaikan kepada beliau, ya Abu Bakrin, la syirku akhfa fikum min dabibin naml walladhi nafsi biyadih la syirku akhfa min dabibin naml ala adulluka ala syai'in idza fa'altahu dhahaba anka qaliluhu wa kathiruhu qul Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Wahai Abu Bakar, syirik bagi kalian itu lebih ringan dibandingkan dengan langkah semut. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah, syirik lebih ringan bagi kalian dibandingkan dengan langkah semut. Dalam riwayat, semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di malam yang kelam, ringan, nggak terasa. Lalu Nabi menyampaikan, maukah aku tunjukkan kepadamu sesuatu, jika kamu melakukannya akan sirna hal tersebut, baik sedikit maupun banyak. Baca apa? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari menyekutukan Engkau dengan apa yang aku tahu, dan aku mohon ampun dari menyekutukan Engkau yang aku tidak tahu. Ya, seperti riya itu sangat ringan sekali para jemaah. Nah, ini kan ilmu untuk menjaga apa? Menjaga amal. Kalau kita hanya sekedar berbuat kebaikan tanpa memahami, memikirkan, menyadari bahwa harus karena Allah tadi, ikhlas meskipun sesuai dengan contoh Nabi, maka tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Sebaliknya, meskipun sesuai dengan tuntunan Nabi, kalau tidak ikhlas juga tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Maka ini ilmu para jemaah. Dan segalanya diajarkan, terutama ilmu yang penting tentang masalah tauhid, tentang kesyirikan, tentang masalah hati. Karena semua berangkat dari hati. Ala fa inna fil jasadi mudghah, wa idza salaha salahal jasadu kullu, wa idza fasada fasadal jasadu kullu, ala wahyal qalbu. Ingat bahwa di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Kalau baik daging itu baik semua jasadnya. Kalau rusak rusak semua jasadnya. Itulah yang namanya hati, qalbun para jemaah. Ini. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hati itu adalah komandan. Anggota tubuh yang lainnya ibarat pasukan. Maka pasukan, tangan, semuanya tergantung kepada komandannya, itu hati kita. Ya. Kadang hati dibisikkan oleh syaitan karena ada syaitan bertengger para jemaah. Ibnu Abbas mengatakan asyaitanu jathimun ala qalbi ibni Adam idza dzakarallah khanas wa idza ghafala waswas. Ibnu Abbas seorang sahabat radhiyallahu taala anhu mengatakan syaitan itu bertengger di hati manusia. Kalau dia ingat Allah, syaitan bersembunyi. Kalau lalai, maka syaitan akan berikan waswas, bisikan, yuwaswisu fi sudurin nas, memberikan bisikan dalam dada manusia. Wah, kamu hebat ibadahmu, kamu hebat sholatmu, kamu hebat sedekahmu, kamu hebat macam-macam para jemaah. Ya, nah, di situ ada disebutkan dalam ilmu, yaitu hadis Nabi, bahwa ma minkum min ahadin illa wa qad wukila bihi qarinuhu minal jin wa qarinuhu minal malaika. Faqalu ya Rasulullah, ya wala anta. Faqala ya Rasulullah wala anta, faqala wala ana, walakin ani Allah fa aslama wala ya'muruni illa bi khair. Akhrajahu Muslim. Nabi bersabda bahwa kalian itu semuanya diberi teman dekat korin berupa jin dan malaikat. Jin membisikkan dosa, malaikat membisikkan pahala. Ketika orang mau berbuat dosa, dibisikkan malaikat, jangan, itu dosa. Tapi setannya, jinnya, wah ini kesempatan. Ya, ini para jemaah.
Dan para sahabat bertanya, termasuk engkau ya Rasulullah? Iya, termasuk aku. Ada korin jin malaikat, tapi korin jinku Allah Ta'ala menolong aku, aslam, masuk Islam, aslam, tunduk, sehingga tidak menyuruh kecuali yang baik-baik. Nah, ini para jamaah rahmati Allah. Maka hati kita ya harus kita perhatikan agar apa? Dalam beribadah tetap dijaga yang namanya keikhlasan. Ya. Nah, itulah ilmu para jemaah yang harus kita pelajari dan semua sudah diajarkan. Ya. Nah, kalau kita ingin berjuang untuk agama Islam dengan ilmu dan juga dengan amal. Orang yang menuntut ilmu para jemaah fahuwa fi sabilillah. Ya. Man kharaja fi baitihi li talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Orang yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu berarti dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam Al-Quran disebutkan wajahidhum bihi jihadan kabira, perangilah mereka orang kafir itu dengan apa? Bihi, dengannya, dengan jihad yang besar. Apa itu nya di sini? Al-Quran. Dengan hujjah, ya, sampaikan Al-Quran. Itu juga memperjuangkan agama Islam para jemaah. Dan dengan amal. Ya, karena apa? Karena kemuliaan dan kehinaan penyebabnya adalah dosa dan maksiat, sementara kemuliaan sebabnya adalah iman dan takwa. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabaya'tum bil 'ainah wa akhadtum atnabal baqar wa raditum biz zara wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dulla la yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum." Rawahu Abu Dawud. Apabila kalian berjual beli dengan inah, salah satu bentuk riba. Ya, dan ini ulama menjelaskan kalau yang haram sudah banyak menyebar, bukan hanya inah, bukan hanya jual beli bentuk riba. Dan kalian pegang ekor sapi, ridho dengan pertanian, ini cinta dunia. Meninggalkan jihad, meninggalkan banyak kewajiban. Maka kalau sudah yang haram menyebar, yang wajib banyak ditinggalkan, cinta dunia membabi buta, yang ada apa? Sallallahu alaikum dhulla. Allah akan menguasakan kehinaan kepada kalian, yaitu akan dihinakan umat ini. Dan tidak akan dicabut kehinaan tersebut hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Nah, kembali kepada agama para jemaah, totalitas dalam akidah, dalam ibadah, dalam akhlak, dalam muamalah. Yang kita tidak lepas dari itu. Akidah, keyakinan, ibadah, ya, akhlak, muamalah, hubungan satu dengan yang lain. Kita kembali semua. Nah, tentu saja proses. Ketika kita sudah ada niatan baik, goodwill untuk ke sana, maka yang namanya menuntut ilmu batasannya adalah kata ulama Imam Ahmad diantaranya minal mahdi ilal lahdi, dari buayan bunda sampai ke liang kubur. Imam Syafi'i mengatakan akhi lan tanalal ilma illa bisittatin sa'ud bika an tafsiliha bi bayani dzaka'un wa hirsun wa jihadun wa bulghatun wa suhbatu ustadin wa tuluz zamani. Saudaraku, engkau tidak bisa dapat ilmu dengan baik kecuali dengan perkara. Pertama, kecerdasan. Kedua, semangat. Ketiga, sungguh-sungguh. Keempat, harus ada bekal. Kelima, didampingi, diajari oleh ustadz, oleh guru. Yang keenam, watuluz zamani, waktunya panjang. Artinya para jemaah, ketika Allah memberikan karunia nikmat tentang apa? Kesadaran harus kita belajar ilmu, maka jangan kita setak dan berhenti. Berlanjut sampai kapan? Sampai kita meninggal. Terutama apa yang belum saya ketahui. Ketika orang haji, makanya ada manasik haji. Ketika orang umrah, ada manasik umrah. Dan memang karena haji dan umrah itu merupakan ibadah apa? Ibadah harta dan badan. Maka banyak orang yang tidak ingin rugi, sehingga apa? Berusaha untuk belajar manasiknya. Sholat ibadah badan saja, nggak ada kerugian harta, dan dilakukan setiap saat. Tidak sedikit yang agak lalai, seperti apa saya sholat. Kalau kita beri rumah, para jemaah, pasti kita tanya speknya seperti apa. Sholat pun juga demikian, kita spek tanya detail. Tuh.
bagaimanapun harganya, seperti apa speknya. Nah, sholat juga sama para jamaah. Ketika takbir, ya, takbir, ya, Allahu Akbar, hadwa mangkibai atau hadwa udunai, sejajar kedua pundaknya atau sejajar dengan kedua telinganya. Ya, jari-jarinya menghadap kiblat, tidak merenggang, tidak merapat, biasa saja. Ya. Nah, ada speknya. Itu takbir saja. Demikian dengan ruku, demikian dengan sujud. Pernahkah terbesit pada benak kita takbir saya benar? Kalau berdasarkan ilmu, iya insya Allah. Tapi ada pakai perasaan. Ada takbir maaf perasaan. Allahu Akbar terus segini. Pernah lihat? Ya begini, taruh sini. Pakai perasaan. Kenapa? Karena ini lambung, tempat makan, tempat nafsu. Pakai perasaan, pakai dzauq. Ada juga semata-mata pakai akal. Makanya dengan batu tadi, kalau pakai akal susah. Kenapa? Barangkali apalagi yang buang BAB pakai batu. Sesuai dengan ilmu, selesai. Boleh sholat, boleh sholat. Tapi kalau pakai perasaan sama akal, kan masih pakai kan masih gitu. Bukan demikian. Sepatu, ya, atau sendal kena kotoran yang najis, cuma digosok-gosok di atas tanah, selesai. Sesuai dengan ilmu para jamaah. Tapi kalau pakai perasaan sama akal, kok kan masih masih. Tapi secara ilmu dia, sehingga ketika barangkali camping pakai sepatu kan boleh nggak dilepas, asalkan sebelum masang kaos kaki sepatu kita wudhu dulu. Udah jangan jauh-jauh Pak Ustadz, camping itu mungkin jarang, setiap hari ke kantor. Para jamaah biasa sholat duha, ya, nanti duhanya mau di kantor. Kemudian sampai di sana batal wudhu, copot kaos kaki. Kalau kita ngerti ilmunya, dari rumah kita wudhu, lalu pakai kaos kaki. Sampai kantor batal, nggak perlu dibuka, apalagi dingin AC. Ya, bisa wudhu di wastafel misalkan, tanpa harus membuka kaos kaki, diusap di atas kaos kaki, diusap. Kalau kita ngerti ilmu nggak perlu, kalau kita tahu ilmunya tidak perlu membuka kaos kaki, asalkan sebelum pakai kaos kaki dari rumah kita sudah wudhu, sampai di sana batal wudhunya, tidak perlu. Seandainya batal, maaf karena buang angin, buang air kecil atau buang air besar, tidak perlu dibuka kecuali junub, harus mandi dibuka. Kalau tahu kita ilmunya, al-masul al-khuffain, ya, mengusap di atas dua sepatu atau kaos kaki. Nah ini para jamaah. Nah, bahkan meludah pun juga ada aturannya, tidak boleh meludah ke arah kiblat. Meludah di bawah kemudian digosok-gosok. Coba kita lihat pagi misalkan harus menunggu di halte, ada ludah, udah pagi belum sarapan, hijau gede di situ, mesti muter nih. Artinya apa? Tidak boleh sembarangan. Ilmunya para jamaah. Dengan tetangga Nabi menyampaikan, "Maka na yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Para sahabat beriman pada Allah dan hari akhir, muliakan tetangganya. Bakar ban lagi dibakar karet, asap ke sebelah Pak, oh, nggak apa-apa, bukan orang Islam, biar mati sekalian. Ini nggak benar. Nabi menyampaikan, wallahu la yu'min, wallahu la yu'min, wallahu la yu'min. Man hum ya Rasulullah? Alladzi la ya'man, faqala alladzi la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Demi Allah nggak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Siapa ya Rasul? Orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Ya. Tetangga ada yang muslim, ada yang tidak muslim. Kalau dia muslim, ada hubungan darah dengan kita, punya 3 hak. Sebagai muslim seperti bersin, alhamdulillah dijawab yarhamukallah. Kemudian sebagai hubungan darah dan sebagai tetangga. Dia muslim tidak ada hubungan darah, punya hak muslim dan tetangga. Dia bukan muslim tidak ada hubungan darah, punya hak sebagai tetangga para jemaah. Nah, kalau kita ngerti ilmunya, maka kita akan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Justru dengan begitulah kemuliaan Islam para jemaah. Kehinaan yang didapatkan oleh kaum muslimin tidak lain karena jauh dari agama. Seperti yang disampaikan Nabi tadi. Kalau kita mau kembali kepada, kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan, dicabut dari kehinaan, hatta tarji'u ila dinikum, kembali kepada agama. Kembali kepada agama para jemaah, ilmu dan amal. Ya. Tidak hanya ilmu saja,
Kalau ilmu saja tanpa amal, ya seperti Yahudi. Tidak aja amal saja tanpa ilmu seperti Nasara. Maka keistimewaan Islam adalah ilmu dan amal sebagaimana tadi dalam 3 surat. Surat At-Taubah ayat 33, surah Al-Fat ayat 28 dan juga surat As-Saff ayat yang ke-9. Semua hampir bunyinya sama. Ya. Cuman satu di Al-Fat akhirnya wa kafa billahi syahida, yang lain walau karihal musyrikun. Nah, ini para jemaah. Nah, mari kita selagi diberi oleh Allah Ta'ala nikmat berupa kesadaran bahwa ilmu itu penting, bahwa ilmu itu wajib, ya. Bahkan kita lihat Abdullah bin Mas'ud pernah satu malam sahabat beliau radhiyallahu anhu dipegang tangannya sama Nabi habis Isya di Mekah. Kemudian kamu di sini ya, kamu jangan kemana-mana. Terus kasih garis sama Nabi, Pak. Jangan keluar dari garis ini. Nanti akan datang kepadamu beberapa orang besar hitam-hitam. Dan dia tidak akan mencelakakanmu selama kamu tidak keluar dari garis ini. Betul, datang orang gede hitam-hitam. Dan tidak bisa mencelakakan Abdullah bin Mas'ud karena Abdullah bin Mas'ud tidak keluar dari garis itu, dari garis tersebut. Dan mereka pun juga tidak bisa melalui garis itu. Apa kata para ulama? Karena ini bukan garis sembarangan. Ini adalah khatus sunnah, garis sunnah, garis yang telah dibuat oleh Nabi. Ketaatan Abdullah bin Mas'ud kepada Nabi, meskipun secara akal, masa sih cuma di garis? Ini para jemaah. Tapi itu khususnya untuk Nabi. Kalau saya bilang jangan kemana-mana ya, nanti ada begal ke sini tak kasih garis, ya jangan coba-coba. Dibegal beneran. Itu para jemaah. Ini menunjukkan ketaatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita taat kepada Allah, kepada Rasul, insya Allah Pak harus yakin, ya pakai qaf, yakin. Harus yakin Pak. Ketika Allah berfirman begini, ketika Nabi bersabda, harus yakin kita. Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, kami buka barokah dari langit dan dari bumi. Tapi mereka mendustakan Allah sehingga kami adab atas perbuatan mereka. Jadi iman dan takwa itu sebab-sebab datangnya keberkahan. Pak Ustadz, saya sudah hijrah, saya sudah ngaji, sudah haji, tapi kenapa kok cobaan datang silih berganti seakan tidak mau berhenti? Padahal Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari semua persoalannya dan akan diberikan rezeki dari arah yang tidak diduga. Kenapa Ustadz, saya setelah hijrah sudah saya tinggalkan yang enggak benar, saya sudah rajin ke masjid, ya kok tidak lama ada surat pemberitahuan PHK, kok tidak lama lagi istri nuntut cerai, ya. Jadi para jemaah, Allah tidak akan pernah menyalahi janjinya. Allah tidak akan pernah menyalahi janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Ketika kita merasa sudah bertakwa, kemudian merasa kok belum mendapatkan apa yang diinginkan, ingat para jemaah, ada beberapa kemungkinan. Satu, kemungkinannya kita tidak benar dalam bertakwa. Takwa yang benar apa? Seorang tabi'in, Thalq bin Habib mengatakan, seorang tabi'in, Thalq bin Habib, at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nuri minallah tarju thawaballah wa an tatruka ma'siyatallah ala nuri minallah takhafu iqaballah. Takwa adalah engkau melakukan ketaatan kepada Allah sesuai dengan nur cahaya ilmu. Ini para dengan ilmunya. Seperti sholat tadi. Sholat, saya yakin variasi takbir mengangkat kedua tangan itu begitu variatif. Ada maaf ya. Wah, Akbar. Kita saya lihat di mata kepala sendiri ada ya. Jadi ada yang ya Allah, ada itu takbir saja. Makanya Nabi bersabda,
la yansarifu ar-rajul wa ma kutiba lahu min salatihi la ushruha tus'uha thumunuha subu'uha sudusuha khumusuha rubu'uha thuluthuha nisfuha. Nabi menyampaikan seorang selesai sholat dan tidaklah dicatat pahala sholatnya kecuali ada yang dapat 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, ada dapat setengahnya. Artinya para jemaah semua kembali pada kualitas ilmu dan amal tadi. Kualitas ikhlas dan ittiba sesuai dengan tuntunan Nabi alias dengan ilmu. Ikhlas saja para jemaah itu juga harus dengan tahu ilmunya. Ya. Enggak apa-apa saya ikhlas. Justru kata ulama, orang yang merasa ikhlas butuh keikhlasan. Seorang ulama Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, tidaklah aku memerangi diriku yang paling berat dibandingkan memerangi keikhlasan. Jadi tidak mudah para jemaah. Sementara enggak apa-apa, enggak ikhlas yang penting banyak. Yang penting banyak semuanya, enggak ikhlas terserah antum deh, terserah Anda Pak, enggak masalah. Justru kita sampaikan bagaimana jamaah siapapun, bagaimana supaya tidak rugi dalam beramal, dalam beribadah. Ini para jamaah, itu dengan ilmu. Ya. Nah, kalau kita sudah benar-benar bertakwa, insya Allah para jamaah, Allah tidak akan menyelisih janjinya. Maka kalau kita belum mendapatkan apa yang kita inginkan, sementara kita merasa bertakwa, ya takwanya kurang. Ya. Atau bisa jadi kita sudah diberi tapi kita tidak merasa. Sebab yang namanya rizki selalu konotasinya adalah harta dan duit. Kalau kita tahu ilmunya, Nabi bersabda, "Man razaqahullah imra'atan solihatan faqad a'anahullah bi syatrid dini falyattaqillah bi syatril baqi." Barang siapa yang Allah berikan kepadanya rizki berupa apa? Istri yang solehah, maka Allah telah menolong separuh dari agamanya. Jadi istri yang solehah adalah rizki. Coba Pak pulang dari kantor ngomel, mau berangkat ke kantor ngomel, sampai di kantor juga dicelap dari handphone, pakai WhatsApp dan seterusnya. Capek, ya, disuruh tidak taat, itu capek. Jadi rezeki. Sementara saudara ketika barangkali ini, mudah-mudahan tidak terjadi, bisnis turun omset, istri ngasih tahu dengan sabar. Seperti Khadijah ketika melihat Nabi SAW, takut karena didatang oleh malaikat Jibril dengan bentuk fisik yang sebenarnya. Zammiluni, selimut aku. Kenapa? Disampaikan Allah tidak akan menyayangi kamu wahai suamiku, karena engkau ini orang yang baik. Engkau itu orang yang suka menolong orang miskin. Engkau suka menyambung silaturahim. Jadi istri membesarkan hati suami. Ketika Nabi menyuruh para sahabat waktu mau haji, ya, kemudian dihalangi oleh orang musyrik sampai terjadi perjanjian Hudaybiyah. Sahabat enggak terima dengan perjanjian Hudaybiyah, harus mengalah. Konsekuensinya ketika enggak terima mengalah dengan perjanjian Hudaybiyah, di antaranya Umar bin Khattab, ketika Nabi menyuruh agar cukur rambutnya, enggak mau. Sedih Nabi karena tidak taat. Datang pada siapa? Istrinya Ummu Salamah. Diskusi bersama beliau, dibesarkan hatinya, "Sudah ya Rasul, engkau cukur saja, nanti biar mereka juga ikut." Nah ini para jamaah, rezeki. Jadi rezeki harus berupa apa? Harta. Anak sehat rezeki, para jamaah. Anak pintar juga rezeki. Anak taat patuh rezeki. Ternyata rezeki seperti itu kadang terhalang dari mata kita para jamaah. Sehingga apa? Adanya komplain sama Allah Ta'ala, buruk sangka pada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena keterbatasan ilmu. Oleh karena itu ilmu itu penting. Nah, perjuangan agama Islam dengan 3 ayat tadi adalah dengan ilmu. Kemudian firman Allah surah Al-A'raf 96, bahwa kalau engkau beriman bertakwa dibuka barokah di langit dan bumi. Ya, ini sebentar lagi hujan. Kemungkinan sebagian tempat deras, mudah-mudahan tidak sampai terjadi semacam longsor karena panas sekian lama para jamaah. Jadi barokah, bukan jadi banjir. Jadi barokah, bukan jadi gempa. Jadi barokah, bukan jadi yang lainnya. Dan
sekali lagi adalah sikap para jamaah. Apa? Harus yakin. Kita jangan berspekulasi lagi. Kita itu orang beriman, ya. Kita orang beriman para jamaah. Dan Quran dan hadis Nabi sebagai pedoman kita, dan itu ilmu. Tadi sudah kita dengar definisi ilmu, sehingga kita amalkan. Kalau kita tidak bisa dan belum bisa menjalankan, kalau yang wajib pasti resikonya dosa. Barangkali yang sunnah jangan sampai kita meremehkannya. Sampai Nabi bersabda, la tahkironna minal ma'rufi syai'an hatta walau antal qa'ahaka biwajhin tolkin. Jangan remehkan kebaikan sekecil apapun meskipun berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Nabi itu suka mendahului dengan yang kanan. Ya, kalau minum jelas la yashrabanna ahadukum bishimalih. Inna syaitan ya'kulu wa yashrabu bishimalihi. Rawahu Muslim. Kamu jangan minum dengan tangan kirimu, karena setan makan minum dengan tangan kiri. Berarti ini larangan, menyerupai setan, dan dilarang menyerupai setan. Dan terkadang kita kalau buka ya mineral, biasanya apa? Kan tangan kanan, saya begini, botolnya ditaruh, ini masuk kiri. Padahal tinggal pindah, tidak perlu waktu berapa detik, betul? Ini para jamaah. Nah kalau tidak ngerti ilmunya, sudah minum tangan kiri. Makan gorengan Pak, nah, cabenya di tangan, di kanan, ini di kiri. Ya, kalau kita tinggal mindah, karena ilmunya mengatakan apa? La yashrabanna ahadukum bishimalih, inna syaitana ya'kulu wa yashrabu bishimalihi. Jangan kamu minum dengan tangan kiri, karena setan makan minum dengan tangan kiri. Sementara kita wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum addu mubin. Jangan ikuti setan, jangan ikuti langkah setan, karena itu musuh kalian nyata. Kita disuruh, kalau kita ngerti ilmunya, kita amalkan. Nah kalau yang wajib, yang haram, kalau dilanggar jelas dosa. Nah kalau yang sunnah, kita belum bisa mengerjakannya, jangan sampai kita meremehkan. Nabi suka pakai baju kanan, nyisir rambut bagian kanan, pasang sendal, kita keluar habis ini. Kita tahu ilmunya. Ketika masuk kaki kiri, kenapa nggak lepas saja di yang kanan dulu? Padahal ringan. Iya, jangan remehkan yang ringan. La tahkironna minal ma'rufi syai'an. Jangan kau remehkan kebaikan sekecil apapun. Tapi qiyamul lail belum bisa, jangan remehkan. Tapi pakai baju dengan tangan kanan bisa. Meskipun biasanya orang itu lebih mudah tangan kirinya dulu. Kita mulai dengan yang kanan, karena Nabi yuhibbut tayammun fi kulli syai'. Ya. Nabi itu suka dengan yang dari kanan dalam segala sesuatu. Ini para jamaah. Kecuali ya menyentuh kemaluan atau kita bersuci dengan tangan kiri. Nah itu ilmunya para jamaah. Dan diajarkan semuanya. Dan karena itu bertahap kita, step by step untuk mengetahui, terutama mana yang paling urgent dalam kita hidup ini ilmunya. Ini dalam bertetangga. Maaf nih, pernah suatu saat saya kajian di tempat lain. Memang masalah keluarga. Saya tanya, Bapak berapa putranya? Kebetulan beliaunya di depan sendiri. Antum di depan ditanya nih. Ya, itu ditanya. Berapa Pak putranya? 5 Pak Ustaz. Coba Pak, bagaimana Pak doa ketika berhubungan sama istri? Karena memang bahas masalah keluarga. Aduh, lupa Pak Ustaz. Doa hubungan sama istri lupa. Itu juga diajarkan sama Nabi. Ya, bismillah, lanjut. Bismillah, Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaiton ma rozaqtana. Rozak. Ya. Bismillah dengan nama Allah. Ya. Apa? Allahumma jannibis syaiton, Allahumma jannibna wa jannibis syaiton ma razaqtana. Ya Allah, jauhkan dari kami setan, dari apa yang kau rezekikan. Berarti anak juga rezeki. Ya, apa kata Nabi? Apa namanya? Jika dia dikaruniai anak, lam tadurruhu asyaiton, maka setan tidak akan bisa mencelakakan anak tersebut.
Ya, tapi jangan salah paham kalau ada anak Badung ini mesti bapaknya nggak doa ini. Ya, artinya kalau kita tahu ilmunya, kita doa para jemaah untuk urusan begitu. Ya. Ini para jemaah rahmati Allah. Dan juga ma razaqtana, ya Allah jauhkan dari aku syaitan, dari apa yang telah Engkau rezekikan pada kami. Itu apa? Anak. Istri yang baik juga rezeki. Nah, terkadang kita lupa, kita sudah merasa taat, hijrah pindah ya, dari yang dilarang, lalu kok semakin terpuruk dan terpuruk. Ya, ada para jemaah orang yang ekonomi suaminya merosot, apakah bisnisnya merosot atau di PHK atau apalah, langsung kabur istrinya. Ya, ditunjuk-tunjuk, dihina-hina. Ya, bukan rezeki. Rezeki adalah istri yang solehah. Nabi menyampaikan, man razaqahullah imra'atan solihatan. Barang siapa yang Allah berikan kepadanya rezeki berupa istri yang solehah. Termasuk ketika kita berhubungan sama istri, ya Allah jauhkan dari kami setan. Dari apa? Dari yang Engkau rezekikan pada kami itu anak. Anak sehat rezeki para jemaah. Anak patuh rezeki para jemaah. Nah, kita harus berbaik sangka kepada Allah. Nah, kalau kita tahu ilmunya, insya Allah minimal di thinking kita tidak bermasalah. Meskipun di action kita barangkali belum. Tapi cara pandang, cara berpikirnya husnudzon kepada Allah Ta'ala, saudara ilmu, berprasangka baik para jemaah. Meskipun barangkali masih belepotan dalam kehidupan itu, dalam ibadahnya, dalam ininya masih banyak yang kurang. Yang wajib saja barangkali sholatnya cuma 1/10, alhamdulillah masih zona, masih masuk area. Ya, dan kita berharap Allah menerima. Sebab apa? Kata Abdullah bin Umar, seandainya aku tahu satu sujud diterima oleh Allah, aku tidak khawatir yang namanya kematian. Artinya kita tidak tahu. Tapi yang penting ada goodwill, ya, ada keinginan yang baik untuk baik. Ya, keinginan baik untuk baik. Itu paling penting para jemaah. Dan keinginan baik untuk baik itu kita sandarkan semata-mata dengan pertolongan Allah Rabbul Alamin. Nah, ini ilmunya. Kita tahu ilmunya, kita juga mengamalkan. Barangkali amalnya masih belepotan sana sini, tapi kita tetap jatuh bangun, jatuh lagi, bangun lagi, jatuh lagi, bangun lagi. Ya. Nah, insya Allah para jemaah, itu adalah andil dalam memperjuangkan Islam. Coba kebaikan sebuah bangsa dan negara, bukankah itu dengan sebab kebaikan sebuah rumah tangga? Dan rumah tangga dibangun atas personal, suami, istri, anak. Makanya kalau keluarga baik, insya Allah negara baik. Dan agama mengajarkan semuanya para jemaah. Tadi dengan sebab satu kencing tidak istinja, buang air, yang satu adu domba. Menyebabkan apa? Adab kubur. Nah, sekarang yang namanya adu domba, menyebarkan aib orang itu seperti hal yang biasa. Nabi bersabda, man satara musliman satarahullah fid dunya wal akhirah. Barang siapa menutup aibnya saudaranya kaum muslimin, ditutup aibnya di dunia dan akhirat. Dalam hadis yang Imam Bukhari, ya. Jadi nanti Allah Ta'ala ngasih tirai kepada seorang beriman. Ditanya, bukan kamu dulu berdosa begini? Diakui, iya ya Allah. Bukan kamu berdosa begini? Iya Allah, aku tutup dulu di dunia sehingga tidak ada yang tahu. Sekarang aku ampuni kamu. Kenapa? Karena dia menutup aibnya orang di dunia. Ya. Sekarang orang berbuat dosa malah bangga, malah pamer. Oh, tadi malam saya begini begitu. Nabi menyampaikan kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Setiap umatku dimaafkan kecuali orang yang menampak-nampakkan dosa. Malam, kata Nabi, malam dia berbuat dosa, pagi sudah ditutup oleh Allah Ta'ala. Ngomong sama temannya di kantor, oh tadi malam saya minum minuman ini keras, saya hubungan badan dengan dia, dengan dipamerkan, nggak jadi ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sekarang bukan pamer bojo saja, pamer dosa, sampai telanjang pun dimasukkan ke medsos. Kenapa? Karena malu sudah tidak ada para jamaah. Ya, karena malu.
Inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Di antara perkataan kenabian yang dikenal pertama kali oleh manusia, jika tidak punya malu maka silakan berbuat semaumu. Maka dengan ilmu mudah-mudahan kita bisa dijaga oleh Allah secara personal, pribadi, keluarga, dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara para jemaah. Sehingga dengan ilmu kita itu menjadi barokah dimanapun kita berada. Sebagaimana Nabi Isa, wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Allah jadikan aku berkah dimanapun aku berada. Sebagai suami berkah untuk istrinya, sebagai ayah berkah bagi anak-anaknya, sebagai ibu berkah bagi suaminya, bagi anak-anaknya. Berkah di kantor, berkah di mana saja. Berkah itu apa? Kebaikan yang melimpah. Sehingga dimanapun kita berada, yang ada adalah kebaikan-kebaikan demi kebaikan menebar dimanapun kepada siapapun para jemaah. Demikian mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah Ta'ala menjaga kita dengan syarat kita harus menjaga Allah. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Intansirullah yansurkum. Kalau engkau menolong agama Allah, Allah akan menolongmu. Baik, sampai di sini silakan barangkali ada pertanyaan. Ya. Pertanyaan bebas, Pak. Silakan. Oh, beliau. Ya. Silakan, Pak. Iya. Ini saya melihat apa yang ada barang kafir dan suatu kebaikan. Tapi kan apa ada yang istilahnya sekarang itu sunnah atau itu mubah. Seperti halnya misalnya ada orang pengen memanjangkan rambut karena pengennya seperti Rasulullah. Iya. Padahal itu bukan sunnah hilangnya atau mubah belajar gitu. Tapi orang itu tuh gitu, tapi dia seolah-olah ini suatu sunnah gitu. Tanya, itu bagaimana membedakan sunnah itu dengan sesuatu yang boleh-boleh aja gitu? Iya, iya Pak, iya. Iya. Kita kembalikan kepada definisi sunnah. Menurut ahli hadis adalah sinonim dari hadis. Dan hadis definisinya adalah kullu ma udhifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khalqiyah aw khuluqiyah. Itu definisi hadis, definisi sunnah. Bahwa yang namanya hadis segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik ucapan, perbuatan atau diamnya beliau, atau sifat beliau, baik sifat perangai atau sifat fisik. Maka kalau kita baca di kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah disebutkan sifat-sifat fisik beliau di situ. Sehingga kalau ada orang mimpi ketemu Nabi, saya mimpi ketemu Nabi, seperti apa orangnya? Pendek, hitam, keriting, yang enggak bener. Enggak bener. Ya, itu. Lu kan Nabi, setan enggak bisa nyerupai Nabi, tapi Nabi enggak seperti itu. Nabi putih, ya sepadan. Nah, rambutnya juga terurai, ya itu ya. Nah, di sini kalau kita melihat kepada hal tersebut, kalau dia menyandarkan ke sana, ya boleh-boleh saja, sah-sah saja. Namun melihat ya uruf yang ada, ya rambut kalau panjang itu ternyata identik ya dengan orang yang tidak rapi, apalagi identik dengan pang, dengan preman, ya maka kita masih banyak yang lain untuk bisa dicontoh. Ya, rambut ikuti Nabi tapi sholatnya tidak. Tentu saja ini tidak benar. Tapi kalau berbicara apakah itu sesuai dengan sunnah, sunnah itu definisinya adalah sinonim dari hadis. Dan hadis definisinya adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik ucapan, perbuatan atau takrir, diamnya beliau terhadap sesuatu, atau sifat, baik sifat perangai atau sifat fisik. Nah itu. Maka memang betul rambut Nabi sampai pundak. Nah itu. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Ya, silakan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah tanda-tanda bahwa kita sudah ikhlas? Maksudnya bagaimana menakar diri kita
Iya. Bagaimana kita ikhlas? Ikhlas itu artinya al-khulus. Al-khulus itu artinya murni, ya. Jadi wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah kecuali beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Ikhlas itu apa? Ikhlas karena Allah, kepada Allah, ya. Dan bagaimana kita menakar? Tentu saja bebas dari dua syirik, baik besar maupun kecil. Ya. Ketika orang beribadah kepada selain Allah, maka dia tidak ikhlas. Dan ketidakikhlasannya terjatuh kepada kesyirikan. Jenis kesyirikan syirik besar. Tapi ada orang beribadah kepada Allah dari awal semuanya bukan karena Allah. Ya, karena manusia, ibadahnya sholat, tapi karena manusia dari awal, dan selalu begitu, bisa masuk kategori syirik besar. Nah, tapi ketika dia beribadah kepada Allah, kemudian terngiang untuk pamer, untuk riya, ya, atau untuk yang lain, maka kata Allah dalam surat Al-Isra ayat 18, ya, Allah berfirman, "Mangkana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya liman nurid tsumma ja'alna lahu jahannam yaslaha matmuma madhura." Barang siapa ingin mendapatkan balasan segera di dunia, kami berikan, tapi dengan catatan bagi siapa yang kami inginkan dan bagi apa yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan neraka jahanam bagi baik yang dapat atau yang tidak, ya, dan dilemparkan dalam keadaan terhina. Artinya orang yang tidak ikhlas belum tentu dapat apa yang diinginkan. Dan yang dapat, yang orang tidak ikhlas, neraka jahanam disediakan. Nah, di sini ukurannya untuk menakar bahwa kita ikhlas, kita bebas dari syirik besar dan syirik kecil. Syirik kecil termasuk riya tadi disampaikan Nabi. Ya, riya. Ingin dipuji orang. Nah, tapi Abu Dzar Al-Ghifari bertanya kepada Rasul, "Ara'aital ladzi ara'aitar rajula ya'malu amalal khair wa yahmaduhun nas faqala tilka ajil busyral mu'min." Rawahul Muslim. Ya Rasul, bagaimana dengan seseorang yang dia sudah berbuat baik? Nah, kalau sudah amalal khair, Nabi diam, berarti betul tuh amalnya, amal baiknya, ikhlas dan ittiba, ikhlas dan sesuai dengan sunnah. Lalu dipuji oleh orang. Apa kata Nabi? Tilka ajil busyral mu'min. Itu merupakan kabar gembira yang disegerakan bagi orang beriman. Jadi ketika kita sudah ikhlas, ikhlas itu apa ukurannya tadi? Bebas dari syirik besar maupun syirik kecil, itu ikhlas. Mukhlishin lahuddin itulah memurnikan agama semata-mata untuk Allah, bebas dari syirik besar. Artinya beribadah hanya kepada Allah, bukan untuk selain Allah. Kalau dia ibadah kepada jin, seperti sembelih sapi di pinggir laut agar tidak bahaya oleh penjaga laut, itu syirik. Man dzabaha li ghairillah faqad asyrak. Berarti tidak ikhlas dia. Barang siapa sembelih untuk selain Allah, berarti dia syirik, berarti tidak ikhlas. Terjatuhnya syirik, jenisnya syirik besar. Dia sholat karena Allah di rakaat pertama, karena Allah Ta'ala, khusyuk. Rakaat kedua, tambah khusyuk lagi karena ada calon mertua sebelahnya. Berarti dia tidak ikhlas di rakaat kedua. Apa kata seorang ulama, Syekh Utsaimin? Berarti kalau dia tidak tobat, tidak istighfar, merusak rakaat yang pertama. Padahal pertama ikhlas, ya. Karena itu sholat ibadah yang beruntun, tidak bisa dipisahkan satu dengan lain. Tapi kalau sedekah 1 juta ikhlas, dipuji 1 RT. Wah, kalau 1 juta 1 RT, bagaimana kalau 10 juta? Bisa 1 RW, ya. Berarti yang kedua enggak ikhlas. Yang pertama ikhlas, itu diterima meskipun tidak istighfar, ya. Tapi kalau istighfar, insya Allah diterima. Maka di sini ukuran ikhlas adalah apa? Karena manusia atau karena Allah Ta'ala. Kalau karena manusia dari awal bisa syirik besar. Tapi kalau sesekali terbesit, syirik kecil. Dan syirik kecil bisa menggugurkan amal. Nabi bersabda, Allah berfirman, "Man amalah amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu."
Rawahu Muslim. Barang siapa beramal disekutukan dengan selain diriku, aku tinggalkan dia dan sekutunya. Apa disekutukan di situ? Besar maupun kecil. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa beramal disekutukan dengan selain diriku. Kalau besar, ya tentu resikonya neraka untuk selamanya kalau belum tobat. Kalau sedikit kecil, hangus ya, dan neraka kalau divonis neraka tidak kekal di dalamnya. Maka ukuran ikhlas adalah semata-mata karena Allah. Kalau ada karena dunia, nah dunia itu banyak, bisa harta, bisa tahta, bisa wanita. 3 ta itu para jamaah. Harta, tahta, wanita. Kalau kita beribadah karena di antara 3 itu, ya sudah, berarti sudah tidak ikhlas. Dan tidak ada lagi kecuali harta, tahta, wanita. Tahta sesuai dengan levelnya. Tahta itu kan kedudukan. Dapat kedudukan, baik kedudukan dalam jabatan atau kedudukan dipuji manusia. Tapi kalau sudah ikhlas, kok dipuji manusia, sudah ikhlas, kok dapat bagian dari dunia, apa kata Nabi? Tilka ajil busyral mu'min, itu merupakan kabar gembira yang disegerakan oleh Allah kepada manusia di dunia ini. Terakhir Pak, sebelum saya tutup, saya dengan hadis Nabi bersabda, man kanatid dunya hammahu farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina ainai wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu wa man kanatil akhirah niyatahu jama'allahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi ya wa atatu dunya wa hiya raqimah. Barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan semata, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya dan dijadikan rasa kurang di kedua pelupuk matanya, dan tidak akan pernah datang dunia kepadanya kecuali apa yang sudah Allah tetapkan untuknya. Dan barang siapa yang akhirat menjadi tujuannya, Allah akan menolong urusannya, dan Allah akan menjadikan rasa cukup dalam hatinya, serta dunia akan datang kepadanya dengan terhina. Kenapa Anda berdagang kok jujur? Jaga brand, berarti bukan karena Allah. Kenapa kok jujur? Jaga customer, bukan karena Allah. Tapi kenapa Anda jujur dalam berdagang? Karena bohong nggak boleh. Maka ketika kita tahu bahwa bohong nggak boleh, otomatis brand terjaga. Karena nggak boleh bohong. Misalkan barang BS, barang rusak, ya di reject, begitu. Nah, otomatis brand terjaga para jamaah. Otomatis customer terjaga. Tapi kalau jaga brand belum tentu. Nah ini, ya berarti kita ikhlas ketika kita sesuai dengan aturan agama, insya Allah itu adalah ukuran keikhlasan. Barangkali sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah menjaga kita, ya, dan memberikan istiqomah serta menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.